Kobaran api dengan cepat meludeskan sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Kandang Sapi, Cakung, Jakarta Timur, Jumat sore. Warga pun panik dan memadamkan api dengan peralatan seadanya. Petugas yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. 1 jam kemudian, api berhasil padam. Namun naas seorang penghuni rumah yang menderita penyakit stroke ditemukan meninggal dunia di lantai 2 rumah. Korban diduga tak mampu menyelamatkan diri sehingga terjebak dalam kobaran api. Kejadiannya saya juga posisi saya kan udah pulang nih, rumah saya kan di sana. Tapi kakak saya telepon, kalau ada kebakaran di dekat depan rumah, ya saya panik, saya kaget pulang sini. Waktu sini udah rame, saya juga iring-iringan dengan belakang diri itu. Pas sampai lihat di sini, udah ada Pak RW, udah ada Pak dari kelurahan, udah lengkap lah, dari Kasatpol juga udah pada datang semua, Kasipem. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Sementara jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Jenazah Aulia Belinda Kurapak, korban kebakaran Glodok Plaza, diserahkan pihak kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur kepada keluarga Jumat malam. Jenazah mantan pramugari berusia 28 tahun ini dibawa ke Tanah Toraja, Sulawesi Selatan untuk dimakamkan. Suasana duka sangat terasa saat kerabat saling menguatkan setelah identitas Aulia Belinda diungkap tim kedokteran forensik Polri. Sejumlah kerabat menghadiri penyerahan jenazah Aulia Belinda Kurapak, salah seorang korban kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat, di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat malam. Identitas pramugari sebuah maskapai swasta ini diungkap berdasarkan pemeriksaan DNA dan medis. Penyerahan jenazah dilakukan oleh Kabid Pelayanan Kedokteran Kepolisian Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Kombes Heri Wijatmoko, kepada ibu korban Aulia Belinda. Gabungan telah berhasil melakukan identifikasi dan hari ini kami akan menserahkan kepada pihak keluarga jenazah atas nama Aulia Belinda Kurapak. Ketiga, terima kasih kepada seluruh warga yang telah berkenan dan bersabar menunggu proses identifikasi korban. Dalam proses pemeriksaan ini kami mengutamakan ketepatan bukan kecepatan. Dan kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu proses identifikasi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Setelah diserahkan kepada pihak keluarga, jenazah Aulia dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta untuk diterbangkan ke Makassar, Sulawesi Selatan. Korban yang berusia 28 tahun ini dimakamkan di kampung halamannya di Sangala Selatan, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangpati, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah 9 orang dinyatakan hilang, jenazah Osima Yukari, pramugari yang jadi korban kebakaran Glodok Jakarta, berhasil diidentifikasi. Tak hanya itu, mobil milik Osima juga berhasil dievakuasi petugas gabungan dan diserahkan ke pihak keluarga. Tangis keluarga pecah melihat mobil Osima Yukari. Petugas gabungan yang terdiri dari Damkar, BPBD, dan Polri berhasil mengevakuasi kendaraan Honda Brio dengan plat nomor B1672 VOR ini. Mobil ini dievakuasi petugas gabungan dari lantai 7 gedung Glodok Plaza. Dari kendaraan ini, petugas menemukan karcis tiket masuk Glodok Plaza pada hari Rabu 15 Januari 2025 pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Dia naruh apapun barang di sini, Mbak. Jadi dari KTP, dompet, dan sebagainya biasanya di sini. Karena dia kalau pergi nggak suka pakai kayak dompet, itu nggak pernah. Jadi hanya HP. Osima Yukari merupakan salah satu korban tewas pada tragedi kebakaran Glodok Plaza. Saat kejadian, ia bersama rekan sesama pramugari sedang merayakan ulang tahun salah satu temannya di diskotik Tiara, Glodok Plaza. Setelah melalui proses panjang, jenazah Osima akhirnya berhasil diidentifikasi 24 Januari 2025, tepatnya 9 hari setelah kejadian.
bapak-bapak yang menggali kubur saya sudah siapkan, carikan tempat yang terbaik bagi anak saya. Saya tadi putusan anak-anak dulu pesan apa itu patokan tuh apa namanya? Oh iya. Ya, itu sudah pesan. Iya, batu nisan termasuk tulisannya lahir 13 Maret 1995, sekarang wafat 15 Januari 2025. Rencananya jenazah Osima Yukari akan diterbangkan ke Kendal dan dimakamkan di Desa Wonosari, Kecamatan Patebon, Kendal, Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim Puslap 4 Mabes Polri bersama dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggelar olah TKP di lokasi kebakaran diskotik Tiara, Glodok Plaza, Jakarta Barat sore tadi. Puslap 4 masih melakukan pengamatan asal api dan jenis material yang membuat kobaran api begitu cepat membesar. 9 hari pasca musibah kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat, Puslap 4 Mabes Polri menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kebakaran Glodok Plaza. Olah TKP yang dilakukan Puslap 4 Mabes kali ini merupakan olah TKP awal yang masih melakukan pengamatan asal api dan jenis material yang membuat api begitu cepat membesar dan membakar hampir seluruh bangunan gedung. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Sore ini kami dari Puslap 4 Bareskrim Polri didampingi oleh Direskrim Polda Metro Jaya. Saya sampaikan pada hari ini kita baru bisa melakukan olah TKP awal. Karena hari-hari sebelumnya itu kita masih fokus, tim masih fokus untuk pencarian korban ya. Nah, hari ini tim dari Puslap 4 sudah mulai melakukan pengamatan untuk melaksanakan olah TKP ya. Tentunya dari kegiatan ini ada dua hal yang akan kita lihat. Sumber apinya dari mana, asalnya dari mana, kemudian material apa saja sih yang bisa menyebabkan kebakaran cukup hebat seperti itu. Nggak usah. Ini bukan latihan, bro. Petugas kembali melanjutkan pencarian korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta. Petugas memfokuskan pencarian di lantai 8 Glodok Plaza. Titik pencarian korban difokuskan di lantai 8. Pasalnya, keseluruhan korban yang dievakuasi ditemukan di lantai 8. Hingga kini, total 12 kantung jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi lebih lanjut. Sementara itu, sebanyak 14 laporan orang hilang telah diterima. Pelaksanaan olah TKP, jadi dari lab 4 itu akan melihat dulu kondisi TKP apakah bisa dilakukan olah TKP. Melihat tadi sudah jelas di awal sebelumnya bahwa banyak tumpukan-tumpukan material bangunan yang akibat terbakar yang menghalangi untuk dilakukannya penyisiran dan olah TKP. Jadi untuk keputusan kapannya nanti dari pihak lapor yang bisa menyatakan bahwa area bisa kita lakukan olah TKP. Karena ini mengutamakan kecermatan, ketelitian, dan kita juga tidak bisa sembarangan mengangkat karena mengantisipasi adanya tadi mungkin body part yang ada di situ. Jadi tidak bisa diburu-buru. Terima kasih. Untuk penyisiran juga kita menyesuaikan dari Ketua Tim Penanggulangan Bencana yaitu dari BPBD kapan nanti terakhir penyisiran dilaksanakan. Sementara itu, Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah mengidentifikasi 3 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat dengan proses pencocokan DNA. Sementara pelaksanaan olah tempat kejadian perkara belum bisa dilaksanakan lantaran masih banyak tumpukan material bangunan. Sementara telah berhasil mengidentifikasi 3 korban dari 14 korban yang telah dilaporkan hilang oleh keluarganya, dan yang lain masih dalam proses pemeriksaan. Kami memohon maaf apabila dalam pemeriksaan ini memerlukan waktu yang cukup lama karena kondisi jenazah yang terbakar hebat
dan atas segala hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, termasuk pihak keluarga yang telah memberikan data-data antemortem yang sangat dibutuhkan dalam proses identifikasi ini. Pemirsa, tim gabungan kembali menemukan jenazah korban longsor di Desa Kasimpar, Pekalongan, Jawa Tengah. Jumlah korban tewas bertambah menjadi 24 orang, sementara 2 korban lainnya masih dicari dalam pencarian. Hari kelima pasca longsor di Desa Kasimpar, Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah, tim gabungan terus melakukan pencarian terhadap korban hilang. 2 jenazah kembali ditemukan pada hari Jumat. Salah satunya adalah Aurelia Siva Lizara, 15 tahun, yang merupakan anak sekretaris Desa Kasimpar. Korban ditemukan 300 meter dari rumahnya. Dengan demikian, satu keluarga sekretaris desa yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang meninggal telah ditemukan. Kita berhasil menemukan almarhumah Aurelia Siva Lizara, putri dari Pak Carik, Pak Sekdes. Kalau informasi dari yang di lapangan itu dekat yang posisi terakhir kemarin, berarti kurang lebih sudah 300 meter dari rumah Pak Carik, turun ke bawah kanan di area persawahan, setelah jalan. Pencarian masih akan terus dilakukan. Hingga hari Jumat, total korban tewas 24 orang dan 2 lainnya masih hilang. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan telah menemukan 2 jenazah lain, namun belum bisa melakukan evakuasi karena terkendala cuaca hujan dan kabut di TKP Tanah Longsor. Dan berikut laporan Hamzah Hasibuan Sadusanto dari Pekalongan, Jawa Tengah. Ya pemirsa, proses evakuasi dalam pencarian korban bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ini masih terus berlangsung. 1 jenazah korban ini kembali ditemukan di salah satu titik TKP bencana tanah longsor. Selain itu sudah ada sekitar 23 korban dan jenazah yang ditemukan di TKP ke bencana tanah longsor, di mana bencana tanah longsor ini melanda di Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono. Selain itu, informasi yang kami dapatkan ini juga tim SAR gabungan sudah menemukan 2 korban lainnya, namun ini masih belum bisa dievakuasi karena membutuhkan alat berat. Hingga saat ini pun 2 korban ini masih belum bisa dikonfirmasi identitasnya, dan nantinya kami juga akan terus mengupdate terkait identitas para korban. Hujan lebat dan juga kabut yang terjadi di Kecamatan Petung Kriono ini juga menjadi salah satu hambatan utama dari petugas tim SAR gabungan untuk terjun langsung ke TKP dan melakukan evakuasi kepada para korban yang ditemukan di TKP. Selain itu, belum ada bantuan alat berat, ini juga menjadi hambatan dari petugas untuk bisa menyingkirkan puing-puing yang menimbun korban dan juga TKP tanah longsor. Selain itu, akses jalan yang sempit ini juga nantinya akan menjadi hambatan utama bagi para petugas yang ada di Kecamatan Petung Kriono ini. Nantinya tim SAR gabungan ini akan melanjutkan proses evakuasi, salah satunya ini juga dengan metode menggunakan anjing pelacak karena timbunan tanah longsor dan material ini tidak dapat memunculkan ataupun korban tidak dapat dikenali secara visual permukaan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Hamzah Hasibuan Sadusanto, iNews melaporkan.